bersama saya di sini Asi Marwana Papan dari kelas 11 Farmasi A, masih dengan materi Simplicia Volume. Tapi kali ini kita berbeda dengan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan pengolahan Simplicia Volume. Mau tahu bagaimana caranya? Saksikan video berikut ini. Kabar farmasi, farmasi bisa, farmasi oke, semangat. Oke, langsung aja. Dalam tahapan pengolahan Simplicia ada beberapa cara atau beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu pengolahan bahan baku, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya untuk kita buat menjadi Simplicia. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan baku, tahapan yang kedua kita lalui yaitu adalah sortasi basah. Sortasi basah itu dengan memisahkan bahan-bahan aneh atau kotoran-kotoran yang menempel di Simplicia. Tahapan yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang tersisa atau yang masih menempel pada Simplicia atau bahan yang akan kita gunakan. Yang keempat ada proses peranjangan. Proses peranjangan itu dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan agar lebih cepat kering. Yang kelima ada pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk memperpanjang masa Simplicia tersebut dalam penyimpanannya. Nah, proses yang terakhir dalam pengolahan Simplicia Volume yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup baik. Nah, saya akan menunjukkan contoh beberapa Simplicia yang sudah mengalami pengolahan. Jadi, ini adalah daun salam atau dengan nama lain Folianti Folium. Nama tanaman asal Syzygium folianthum white wolf, disebut juga Eugenia folianthum. Keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri, tanin, pemberian, bau aromatik lemah, rasa kelat. Bagian yang digunakan daun, penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Jadi daunnya ini udah dipotong-potong terus dikeringin jadi seperti ini. Nah, yang kedua yaitu serai dengan nama lain Zibophogonis folium. Nama tanaman asal Zibophogonardus elrendel, keluarga Poaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung geraniol dan citronella. Penggunaan peluru angin atau karminatif, pereda kejang atau antipasmodik, penurun panas atau antipiretik, penambah nafsu makan atau stomatik. Pemberian yaitu bau khas aromatik, rasa agak pedas aromatik. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada daun jambu biji dengan nama lain Psidipholium. Nama tanaman asal Psidium gojaphae, keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama zat penyamak 9%, minyak atsiri yang berwarna kehijauan dan berisi eugenol. Penggunaan antidiare, astringent. Pemberian bau aromatik, rasa sekat. Bagian yang digunakan yaitu daun. Waktu panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6-9 bulan. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang ini daun sirih dengan nama lain Piperis folium. Nama tanaman asal Piper betel LUS, keluarga Piperaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung fenol yang khas, disebut betalfenol atau asetol. Penggunaan antisariawan, antibatuk, antiseptik. Pemberian bau aromatik khas, rasa pedas khas. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ada daun pandan dengan nama lain Pandanus folium. Nama tanaman asal Pandanus armilifolius Roxb, keluarga Pandanaceae. Zat berkhasiat utama minyak menguap. Penggunaan bahan pewangi, pemberian bau khas aromatik, tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, itulah proses tahapan yang dilalui Simplicia Volume dan contoh Simplicia Volume yang sudah melalui proses tahapan. Tapi, dari contoh Simplicia yang tadi, dalam proses pengeringannya masih membutuhkan waktu yang lebih lama.
Contoh simplisia yang tadi baru melewati seminggu proses pengeringan. Karena itu hasilnya masih agak hijau atau kurang maksimal. Nah, itulah beberapa proses tahapan yang harus kita lalui dalam membuat Simplicia Folium. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.